Selamat pagi semua, aku Tirsa dan hari ini aku mau bawain satu info penting banget untuk kalian. Dan aku yakin info ini udah ditunggu-tunggu banget. Karena apa? Karena tanggal 20 September nanti kita udah mulai ibadah di gereja guys. Ibadahnya tetap jam yang sama, jam 10 pagi. Nah, jadi bagi kalian yang ingin bersama-sama ibadah di gereja, jangan lupa pakai masker ya, karena kita harus patuhi SOP yang ada guys. Dan nanti kita bakal ada pre-registration juga karena kursinya terbatas. Untuk kalian yang nggak bisa ikut ibadah di gereja atau kalian yang masih di Indonesia, tenang aja, kita bakal ada ibadah online juga, tetap di YouTube dan Facebooknya Kolektif Indonesia. Oke, jadi jangan lupa stay tune di sosial medianya Kolektif Indonesia karena semua infonya bakal kita post di sana. Itu aja untuk info hari ini, dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa dalam surga, sebentar kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau tuntun, Tuhan mau sertai, dan biarlah Tuhan berikan kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, kiranya Roh Kudus mau atur atas kami, dan kiranya Tuhan Engkau mau jauhkan dari segala macam gangguan selama jalannya ibadah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, itu aja untuk pengumuman hari ini. See you next week di gereja. Bye-bye.
kau beri, membawaku terbang tinggi, ku mengerti, tanpamu ku mati. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. So tremble down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and lantern. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. So tremble down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and lantern. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble,
even when the storms come my way. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anthem. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Hai Kolektif Indonesian, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung lagi, berkumpul lagi bersama-sama together at home untuk ibadah online Kolektif Indonesian. Teman-teman yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kita di pagi ini, kami rindu mengenal Anda lebih dekat dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Alright, thank you dan God bless you. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap perkataan demi perkataan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga firman ini, perkataan demi perkataan, bukan sekedar nasihat atau informasi, tetapi aku berdoa kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu bekerja, berkarya di pagi ini dalam hidup setiap pribadi dimanapun berada. Dan aku berdoa kiranya ada pewahyuan Kristus yang berbicara kepada setiap orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama semua berkata amin. Mari ketik di komen katakan amin. Amin. Oke, teman-temanku semuanya, saya mengajak kita untuk melihat suatu perikop di Alkitab, kisah di mana kisah sebelum Yesus ditangkap dan tentunya pergi menuju ke salib, yaitu kisah di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Dan saya mengajak kita semuanya bisa fokus memperhatikan bagaimana Yesus mensikapi situasi itu. Oke? Perhatikan Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum
dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat 24, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, lihat, perhatikan, Yesus begitu bijaksana mensikapi segala situasi, ya kan? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman semuanya, perhatikan di saat kita memperhatikan perikop ini, saudara perhatikan di sini. Secara kronologisnya, kisah ini sesungguhnya terjadi sekitar 1 minggu sebelum penyaliban Yesus. Dan perhatikan di sini di ayat 20 dikatakan bahwa maka bagaimana? Maka datanglah ibu dan kedua anaknya kepada Yesus. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Berarti kalimat yang dituliskan di ayat 20 ini dan berkata maka, berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, kan gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini berkaitan dengan sebelumnya. Apa isi dari ayat sebelumnya? Perhatikan ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. So teman-teman semua ya, di ayat 17 Yesus mulai memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada siapapun yang mendengar di sana, tentang misi penebusan yang Yesus akan segera lakukan. Yaitu misi dari sejak awal kedatangan Yesus inkarnasi ke bumi ini untuk menjadi tebusan buat seluruh umat manusia, ya kan? Jadi, dan Yesus berkata saatnya sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi aku akan ditangkap, dan dikatakan di sana saya akan dijatuhi hukuman mati, saya akan diolok-olok, saya akan dicerca, dihina, dirajam. Ini hal yang sangat buruk, ya kan? Dan di saat Yesus menceritakan apa yang akan segera dijalaninya, tentang kehidupan penderitaan yang akan dia lalui, lihat di sini, ibu ini bersama dengan kedua anaknya, anak-anak Zebedeus adalah Yakobus dan Yohanes, oke? Dan mereka mendatangi Yesus dan sujud di depan Yesus. Yang sangat saya terkagum sekali dengan sikap Yesus. Perhatikan di sana, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Saya berkata kepada kita semuanya, apapun yang terjadi, tetap melayani. Sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi, tetap melayani. Ketik di komen katakan, apapun yang terjadi, tetap melayani. Ya,
Kan Yesus baru menceritakan tentang suatu penderitaan yang akan dia jalani, bahwa dia ready mempersiapkan dirinya menjadi tebusan buat dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan ia akan diolok-olok, sangat sadis, dan dia dikatakan disesah, begitu brutal sekali. Dan ini memang adalah sudah menjadi apa yang dikatakan, bahwa ini adalah cara pemerintah Romawi menghukum segala narapidana, menghukum orang-orang yang mereka hukum. Mereka akan disesah habis-habisan secara sadis dengan brutal sekali, dan sampai Yesus ini bisa mati perlahan-lahan, ya, dan dia disalibkan. Tetapi dengan situasi yang demikian pun, Yesus bagaimana? Yesus berkata kepada ibu itu, apa yang bisa kutolong? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang kau kehendaki? Jadi, baik tidak baik situasinya, Yesus selalu siap untuk melayani, menolong. Apa yang terjadi buat kita? Apa yang sering terjadi buat kita manusia ini? Saudara, aku akan melayani jika apa? Jika aku punya waktu. Aku akan melayani jika semua keadaanku baik-baik saja. Kuliahku baik-baik, pekerjaanku baik-baik, semuanya, keluargaku baik-baik, keuanganku baik-baik. Jika semua baik dan mulus apa adanya, aku akan melayani pekerjaan Tuhan. Aku melayani orang-orang. Ya, kita selalu berkata mungkin, jika aku punya waktu. Kapan Anda punya waktu? Bukankah waktu yang selalu memiliki Anda? Teman-teman semuanya, perhatikan. Fokus dari melayani bukanlah diri kita, tetapi orang lain. Fokus dari melayani, perkataan melayani itu, fokusnya adalah orang lain. Dan tentunya bukan lagi menjadi tentang keegoisan kita. Oke? So, kita melayani Tuhan dengan bagaimana? Dengan melayani orang lain. Kita mengasihi Tuhan dengan bagaimana? Dengan mengasihi orang lain. Dan di ayat 21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wow, ini permohonan kepada penguasa kerajaan, kan gitu ya. Kalau misalkan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri raja, tentunya dia juga orang yang paling berkuasa setelah raja, kan gitu. Misalkan yang duduk di sebelah presiden, dan itu adalah wakil presiden, orang yang memiliki kuasa juga setelah presiden, ya. Dan perhatikan di sini, ibu ini membawa kedua anaknya Yakobus dan Yohanes dan memohon kepada Yesus. Saudara, tahukah bahwa murid yang paling dekat dengan Yesus, yang 3 orang, yaitu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi kemanapun, dan sering sekali malah ke tempat yang begitu secret, Yesus hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus pergi ke gunung dan mengalami transfigurasi di sana, di sebelah kanan dan kiri ada Musa dan Elia, yang dia bawa siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus ingin menyembuhkan anak dari Yairus yang dibawa ke dalam ruangan itu, ketika anak Yairus sudah mati dan Yesus ingin membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, Yesus hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke dalam ruangan. Jadi ketiga murid ini adalah murid yang terdekat dengan Yesus. Dan saat ini ibu ini ingin menghendaki supaya posisi kanan dan kiri itu dimiliki oleh kedua anaknya. Dia ingin, kalau nggak cepat-cepat nanti
Yesus akan pilih Petrus mungkin. Anyway, perhatikan di sini, tetapi di ayat 22, tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus menjawab, kayaknya, ibu, kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu minta. Kayaknya kamu tidak tahu apa yang sedang kamu minta. Kata mereka kepadanya, kata mereka, ini adalah Yakobus dan Yohanes. Kata mereka, kami dapat. So, Yesus sudah menjelaskan tentang penderitaannya. Di ayat 17 tadi dikatakan, ini penderitaan yang akan kujalani, dan ini yang akan aku minum. So, teman-teman semuanya, dan Yakobus dan Yohanes berkata, kami dapat. Dan Yesus menangkap hal ini. Alright, walaupun kamu tidak begitu mengerti tentang minum cawan yang aku maksudkan, dan kamu bersedia menjalaninya, walaupun hal yang belum kamu ketahui, ya, ini Yakobus dan Yohanes mungkin mengasumsi, memperkirakan bahwa mungkin hanya seperti ini. Tetapi dia berkata, aku berserah, aku rela, aku mau melakukan apa saja di depan, walaupun tidak begitu dimengerti, kan gitu ya. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita tahu Yakobus adalah murid yang pertama sekali mengalami martir, dan ya, Yakobus mati martir. Dan kita tahu Yohanes pernah dimasukkan dalam kuali, digoreng, ya. Dan Yohanes digoreng di dalam bak minyak yang mendidih di Roma. Tapi karena Tuhan masih menginginkan Yohanes untuk hidup dan meneruskan pelayanannya, dan akhirnya dia tidak mati di dalam penggorengan itu, tetapi dia masih tetap hidup. Dan setelah itu dia dibuang dibuang dan diasingkan ke pulau Patmos. Dan di pulau Patmos dia dibuang di sana untuk menjadi kerja paksa di tambang batu bara. Dan kita tahu di pulau Patmos lah Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Dia menerima pewahyuan dan menulis kitab Wahyu. Oke, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa mereka tentunya dapat menjalani penderitaan itu karena mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Setelah mereka mengalami baptisan dari Roh Kudus, mereka mampu melakukan, melewati, menjalani segala penderitaan itu. Oke? Ayat 23, saudara perhatikan di sini dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan juga sepenuhnya manusia. Dan dikatakan di sini, hey, hal ini bukan hak saya. Oke? Hal ini bukan hak saya. Aku tidak dapat membuat keputusan ini, kata Yesus. Ya, so yang kedua saya mau sampaikan kepada kita untuk bisa mengakui keterbatasan kita. Teman-teman semuanya, dalam seni membangun, memenangkan hidup, saya sengaja kasih poin yang kedua ini adalah supaya kita tahu tentang batas hidup kita. Supaya kita dapat mengerti keterbatasan kita. Dan perhatikan, Yesus berkata tentang hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, itu bukan hak saya. Saya ingin mengajak kita untuk mengerti tentang keterbatasanmu, keterbatasan kita, supaya saudara
Jangan sampai, gimana saya katakan, jangan supaya saudara tidak menjadi burn out karena saudara memaksakan sampai di luar batasmu. Engkau mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan ini. Yang penting semuanya supaya berjalan dengan baik. Pelayanan semuanya berjalan dengan baik. Saudara menjadi ambisi untuk melihat pelayanan begitu keren dan bagus dan lain sebagainya. Dan saudara mungkin dengan ambisi ingin memenangkan temanmu kepada Kristus. Teman-teman semuanya, saudara, yang perlu kita lakukan adalah menyalurkan kasih yang telah kita rasakan. Saudara tidak dapat memberikan kasih kepada orang lain di luar dari batas kasihmu. Kita harus mengerti tentang keterbatasan ini. Kita harus mengakui tentang keterbatasan diri kita. Supaya apa? Supaya kita mengizinkan Tuhan bekerja di luar dari keterbatasan kita. So, come on. Yes. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetapi selebihnya yang kita tidak mampu lakukan, saudara jangan frustrasi, jangan stres. Dan harapkan semuanya bagaimana Tuhan campur tangan di sana. Sehingga kita bisa selalu mengaplikasikan, meyakinkan diri kita seperti Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sometimes kita mungkin bisa stres ketika kita tidak dapat melihat suatu progres atau proses. Dan percayakanlah kepada Tuhan. Dan maybe itu adalah misteri ilahi dalam menghandle-nya, dalam mengerjakannya, ya kan? Di dalam Amsal 25 ayat 2 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Intinya seperti ini. Kita melayani dari apa yang kita rasakan pelayanan Yesus. Oke, jadi bukan lagi dengan yang di luar batas kita. Kita harus mengerti tentang sejauh mana kita dapat lakukan yang terbaik. Selebihnya Yesus campur tangan. Amin. Bagaimana selebihnya? Yesus campur tangan. Ya, saudara nggak perlu cemburu dengan dengan pelayanan orang lain yang lebih besar atau lebih keren. Melayani bukan keren-kerenan. Melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan. So, do your best dan akui keterbatasan hidupmu supaya Anda dapat begitu berserah kepada Tuhan selebihnya. Amin. Di ayat 24 kita perhatikan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kamu pikir kami ini juga tidak ingin di sebelah kanan Yesus, di sebelah kiri Yesus? Apa yang masuk kamu ini? Kamu begitu egois, kamu mengabaikan kita semua murid-murid Yesus ada di sini. Wah, semua berantam dengan berargumen di situ. Tetapi saudara perhatikan di ayat 25, ini lebih bijaksananya Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Di saat mereka berantam, Yesus mengajar kepada mereka. Yesus mengajar pengertian tentang
kerajaan Allah kepada mereka. Kan seperti biasanya yang Yesus selalu lakukan adalah mengajar. Ya, supaya apa? Di saat orang mengerti dan dia bisa melakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatannya, dan juga mengerti why he is doing what he is doing. Kalau Anda mengerti mengapa Anda sedang mengerjakan sesuatu, sudah cukup. Ya, it's good. Intinya, lakukanlah sesuatu sejauh yang Anda bisa lakukan, dan selalu saudara harus bisa memberi alasan mengapa Anda melakukan sejauh itu, mengapa Anda melakukan demikian dengan pengorbanan demikian. Why we are doing what we are doing, itu harus jelas dengan kita. Jadi Yesus memberi penjelasan kepada murid-muridnya, dan di ayat 26 Yesus berkata demikian, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Poin yang terakhir, saya mau mengajak kita semuanya, kejarlah hidup yang besar. Wow, kejarlah hidup yang besar. Wow, man, bagaimana aku mau menjadi seperti Hotman Paris, menjadi seperti Agnes Monica, seperti Jokowi, Donald Trump, wow, seperti Najib. Apakah salah memiliki ambisi menjadi orang yang besar? Tidak. Tetapi motivasi Anda menjadi orang besar apa? Ya, Yesus memberikan suatu perbedaan yang begitu jelas sekali tentang menjadi orang besar di kerajaan dunia dengan kerajaan Allah sangatlah berbeda. Dan dikatakan di sini bahwa di dalam kerajaan Allah, jika kamu ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, so teman-temanku semuanya, di dalam kerajaan Allah kita harus selalu menjadi pelayan. Ya, selalu kita katakan, aku berada di sini adalah seorang hamba. Aku menjadi pelayan Kristus di sini. Aku menjadi pelayan Kristus di keluargaku ini. Aku menjadi pelayan di instansi, di perusahaan ini, di mana aku bekerja, di kampusku ini. Aku saat ini adalah pelayan di sini. Aku adalah hamba Kristus. Aku adalah hamba Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga aku menjadi suratan Kristus kepada teman sekerjaku, kepada teman kuliahku. Jadi aku di sini melayani supaya Kristus kelihatan, kemuliaan Kristus bercahaya, bersinar melalui kehidupanku. Ya, so teman-teman semuanya, di dalam kerajaan Allah, kalau Anda dikatakan di sini, yes, it's good untuk menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Perhatikan, kita harus memiliki hati hamba dan selalu siap untuk melayani. Dan dikatakan di ayat 28, sama seperti Yesus, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Can you see here? Teman-teman semuanya, bolehkah hidupmu bisa menjadi berkat buat orang lain?
Jangan selalu apa yang ku dapat di sini, apa yang ku dapat di sini, apa yang ku dapat di sini. Sepertinya ya, kehidupan di kerajaan dunia kan seperti itu. Selalu ingin apa yang akan ku dapatkan. Sampai-sampai datang ke gereja pun selalu apa yang ku dapatkan dari gereja ini. Aku sudah datang ke gereja ini, apa yang ku dapatkan. Dan saudara hadir di gereja, hadir di ibadah online seperti ini, hanya menjadi menilai, praise worship-nya seperti ini, kurang keren. Dan saudara mencari yang lebih keren lagi. Oh, kontennya kurang tajam lah, kurang bagus, kurang keren. Saudara hanya shopping lagi ke konten-konten yang lain, sehingga saudara menjadi Kristen yang shopper. Selalu di ibadah online shopping dari gereja satu ke gereja lain, ke gereja lain, semuanya shopping. Jadi hanya apa yang kudapatkan. Why not? Saudara ubah sikap itu. Ya. Saudara ubah sikap itu dan berkata, Tuhan, apa yang bisa kulakukan di sini? Apa yang perlu kulakukan? Aku percaya bahwa aku berada di sini bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Ada maksud siapa? Maksud Tuhan, supaya aku berada di sini, supaya Tuhan semakin dikenal di sini, supaya Tuhan semakin dikenal di kantorku ini, supaya Kristus, supaya Yesus semakin dikenal di kampus, di perkuliahanku, di keluargaku, di pertemananku. Jadi teman-teman semuanya, perhatikan, inilah hidup yang besar itu, memiliki hati seorang hamba dan selalu siap untuk melayani. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah hidup kami, inilah hidupku. Tuhan, pakai aku untuk menjadi berkat buat banyak orang. Orang-orang lain akan melihat bahwa Kristus begitu nyata, kasih Yesus selalu bisa mengalir melalui kehidupanku, kemudian Kristus selalu bisa terpancar melalui kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berdoa seluruh orang, setiap pribadi yang beribadah bersama di Kolektif Indonesia di pagi ini, aku berdoa kepada setiap pribadi, Tuhan lawat, sehingga setiap orang akan selalu memiliki hati seorang hamba dan siap melayani dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Terima kasih teman-teman semuanya. I hope you are blessed. Seni memenangkan hidup adalah memiliki hati seorang hamba dan selalu siap untuk melayani. Oke, alright. Dan saatnya kita akan memberi persembahan kita. Dan teman-teman semuanya, saya mendorong Anda untuk terus dapat mempraktekkan kemurahan hatimu, generosity-mu, memberi untuk pelayanan Kolektif Indonesia. Dan tentunya pelayanan ini terus berjalan dengan baik seperti ini adalah juga karena dari pemberian-pemberian Anda minggu demi minggu, hari demi hari, itu bulan demi bulan. Dan saat ini saya mengajak kita semuanya mempersiapkan diri kita, memberikan persembahan kita. Dan di layar ini begitu tertera semuanya bagaimana cara kita untuk memberi. Saudara dapat memberi dengan e-wallet, Grab, atau Touch and Go, atau saudara dapat memberikan dengan Boost dan juga dengan Maybank QR Pay. Ya, saudara hanya bisa scan QR code-nya dan masukkan nominal pemberian Anda dan kirim, ya kan? Saudara dapat memberi juga dengan transfer ke rekening kolektif atau memberikan cek dan ceknya kirim ke alamat gereja. Oke? Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, aku berdoa buat setiap persembahan yang kami bawa saat ini dan berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di Kolektif Indonesia. Kiranya semuanya akan berguna untuk membangun kerajaan Allah
memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi, membangun seluruh pelayanan-pelayanan di Kolektif Indonesia. Terima kasih Bapak, aku berdoa berkati setiap orang yang saat ini memberi, berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, hubungan mereka, setiap apapun status dan situasi kehidupan mereka. Kiranya kuasa-Mu dan anugerah kasih-Mu melimpah tercurah ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat memberi. Dan ya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara semuanya yang sudah bergabung di pagi ini untuk ibadah online bersama-sama Kolektif Indonesia. Dan selamat beraktivitas. Dan ingat bahwa minggu depan kita sudah mulai untuk berkumpul di gereja. Jadi teman-teman yang boleh datang ke gereja minggu depan, saudara bisa datang ke gereja, ibadah seperti biasa jam 10 pagi, dan tentunya dengan SOP yang berlaku. Dan jangan khawatir, bagi saudara yang belum bisa hadir di gereja, saudara dapat tetap mengikuti ibadah online Kolektif Indonesia di channel YouTube seperti ini. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Kau berikan ku